Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung telah beroperasi 1 tahun lebih dan kini menjadi salah satu moda transportasi utama yang dipergunakan oleh masyarakat Jakarta dan Bandung untuk mobilitas. Jumlah perjalanan pada akhir tahun lalu dan juga awal tahun ini masih di 48 perjalanan setiap harinya. Dan selama libur Natal dan Tahun Baru, kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengangkut 255.000 penumpang. Kemudian yang di depan kita ini adalah suasana pada tanggal 31 Januari tahun 2024, malam pergantian tahun ke tahun 2025. Dapat kita lihat para penumpang masih banyak ya untuk dua keberangkatan terakhir. Kemudian ada yang menunggu di kursi serta sudah mulai ada yang antri menuju ke area bagian peron di sisi atas stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Stasiun ini lama-kelamaan kita lihat mirip dengan sebuah mall yang cukup mewah. Banyak sekali area-area komersial yang sudah dibuka ya. Seperti area-area untuk makanan dan minuman, ini yang paling banyak. Kemudian ada area perdagangan misal ya, souvenir, baju dan lainnya. Selain itu, moda transportasi penghubung yang akan membawa para penumpang keluar dari stasiun ataupun mengantarkan mereka ke stasiun ini juga sudah mulai banyak. Di antaranya ada yang konvensional dan ada yang online. Nah, contohnya yang online ini ada Gojek dan Grab ya. Untuk yang konvensional kita bisa lihat di luar ataupun di area pickup zone itu ada Bluebird, kemudian Silverbird dan Golden Bird ya. Sedangkan untuk Grab dan Gojek ya ataupun GoCar itu punya servis yang biasa dan punya servis yang premium. Tak lupa berikutnya adalah Waralaba, Indomaret yang punya akses dari dalam stasiun kereta cepat atau juga dari area pickup zone. Lalu di sebelahnya ada Solaria. Nah, untuk pickup zone sendiri juga punya dua akses ke sisi utara dari stasiun kereta cepat, baik yang dari kanan kita atau juga dari sisi belakang. Sebagian dari penumpang itu sudah menggunakan media online ya ataupun tiketing online yang bisa membeli tiket tanpa harus ke counter yang ada di stasiun Halim. Namun sebagian lagi masih menggunakan counter menuju ke customer service ya untuk membeli tiket yang ada. Kita berjalan ke arah area drop zone. Walaupun itu drop zone, namun sebagian kendaraan juga ada yang melakukan pick up terhadap para penumpang yang turun dari stasiun kereta cepat. Hal ini mungkin dikarenakan pada saat mereka harus masuk ke pick up zone di sisi belakang, mereka harus bayar tarif parkir ya. Kurang lebih 5.000 per jam dan itu hanya membutuhkan waktu mungkin sekitar 5 menit saja pada saat masuk ke area pickup zone dan mengambil penumpang yang ada. Selain makanan dan minuman seperti yang kita lihat di sini, terdapat juga area untuk komersial ya bagi para pedagang pakaian. Nah, yang baru dibuka yang kita lihat ini adalah Kana Beans di bagian depan serta ada logo cafe. Di media dapat kita lihat di sini di Detik News ya 255.000 tiket WUS telah terjual pada saat libur Natal dan Tahun Baru yaitu dari tanggal 19 Desember sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Dan tentunya masih berlanjut karena libur Tahun Baru sendiri ya itu ada yang perpanjang cutinya sampai ke tanggal 5 Januari. Dan kalau kita rata-ratakan setiap harinya ada 20.000 lebih tiket yang dibeli oleh para pengguna kereta cepat Jakarta-Bandung untuk keberangkatan. Sedangkan untuk di awal Januari tentu adalah tiket kembali ya ke Jakarta yang paling banyak. Selebihnya setelah setahun beroperasi, ternyata jumlah keseluruhan penumpang yang telah diangkut oleh kereta cepat Jakarta-Bandung adalah
7,1 juta ya, dan ini menunjukkan minat masyarakat yang terus bertumbuh untuk menggunakan moda transportasi baru yang lebih cepat, lebih nyaman, efisien ya, serta tentunya punya banyak waktu pada saat mereka sampai di Bandung misalnya untuk mengeksplor ataupun berwisata atau berkunjung ke rumah kerabat, rekan dan temannya yang ada di sana. Lalu di antara para penumpang ini ya ada juga penumpang yang baru mencoba kereta cepat Jakarta Bandung, karena sebelumnya para penumpang ini memang mereka ada yang tinggal di luar kota, yang pertama, yang kedua mereka kebanyakan menggunakan moda transportasi lain selain kereta cepat pada saat mereka ke Bandung seperti bis atau juga travel, atau bahkan mereka yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi sendiri menyetir ya, biasanya akan lebih efisien pada saat menaiki kereta cepat daripada bawa kendaraan sendiri. Namun kalau beramai-ramai tentu menggunakan kendaraan lebih efisien tentunya. Akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung ada dua ya saat ini. Yang pertama lewat tol, itu setelah masuk tol Cawang yang ada di kanan kita, atau dari arah tol dalam kota Priuk ya, atau dari arah Uki Cililitan bisa lewat tadi di area ke arah Halim, atau juga menggunakan akses Jalan DI Panjaitan yang ada di sini melalui akses ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang ada di sekitar Kemhan. Hanya saja akses ini terbatasi oleh area ganjil genap. Jadi untuk kendaraan-kendaraan roda 4 yang akan melewati jalur DI Panjaitan menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung itu akan terkena aturan ganjil genap, jadi harus mencari waktu yang sesuai pada saat melewati jalan ini. Petunjuk dari arah ya, petunjuk arah ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung sudah ada pelang-pelangnya baik di sisi kanan dan di sisi kiri, walaupun belum ada sebuah pelang yang cukup besar yang menunjukkan ini adalah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Mungkin nanti ke depannya di jalan akses ini dapat kita lihat ojek online ya, dan ini merupakan moda transportasi yang juga cukup banyak dipergunakan oleh masyarakat menuju ke stasiun kereta cepat, karena mungkin lebih mudah di jalan yang cukup padat ya, bisa mencari celah dan tentunya waktu tempuh lebih cepat sampai di stasiun kereta cepat, karena jadwal kereta itu tidak bisa mundur ya, dan keretanya selalu tepat waktu. Tampak di bagian kanan ini juga masih para abang-abang ojek online yang baru saja mengantarkan penumpang. Ini adalah sore hari pada tanggal 31 Januari lalu. Dan ini merupakan hari terakhir di tahun 2024. Sebagian dari penumpang itu ada yang akan merayakan tahun baru di Kota Bandung malam hari. Nah, akses ini adalah akses satu-satunya yang dari Jalan DI Panjaitan ataupun dari jalan biasa ya. Kemudian akses lainnya yang bisa dipergunakan adalah menggunakan LRT Jabodebek ya, yang ada di sana di depan kita. Satu rangkaian keretanya akan berhenti di stasiun LRT Jabodebek Halim yang sudah terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Area parkir dari stasiun kereta cepat Halim ada di sisi barat yang di kiri kita, kemudian di sisi timur nanti di depan ya. Untuk area parkir ini biasanya cukup penuh dan itu melebihi kapasitas bahkan ya di akhir pekan. Kalau kita lihat parkirnya sampai keluar, maka dimanfaatkan juga parkir yang ada di seberang di area lapangan yang ada di bagian kanan. Nah, ini para pengantar dari penumpang kereta cepat ya yang diturunkan di sekitar sini. Ada yang dari ojek online, kendaraan bermotor roda 2 atau juga yang bukan, lalu ada taksi serta kendaraan roda 4. Tampaknya cukup ramai yang akan melewatkan tahun barunya di Kota Bandung. Dan ada juga yang menunggu penumpang. Nah, ini yang tadi kita sempat informasikan. Jadi untuk yang baru datang atau baru sampai, mereka lebih memilih dijemput di sini karena tidak perlu masuk ke area parkir misalnya.
Oh, ternyata tidak ada pilihan kalau sudah masuk di sini ya. Baik, berarti tinggal masuk ke area parkir dan bayar 5.000, kemudian keluar, bisa ke arah tol atau kembali ke arah DI Panjaitan. Selain tadi LRT Jabodebek, akses ke sini ya itu ada juga bis shuttle yang akan membawa penumpang dari arah stasiun kereta cepat ke Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Tarifnya Rp40.000 ya, walaupun kalau kita lihat cukup dekat. Satu lagi ada bis. Bis itu adalah bis 7W, bis Transjakarta yang melayani penumpang untuk ke stasiun kereta cepat Halim dari arah Cawang. Tarifnya sudah ada ya, 5.000. Silakan masuk. Nah, tadi yang pickup zone di bagian depan atau sisi selatan itu tinggal keluar ke arah gate parkir lagi dan masuk ke tol, misalnya seperti itu. Karena kalau lewat dari Panjaitan pasti akan terkena ganjil genap, kecuali pada saat ganjil genapnya tidak berlaku. Untuk area pickup zone di sini sudah dibagi jalur-jalurnya ya, ada yang dimanfaatkan langsung oleh kendaraan-kendaraan premium dari jasa taksi online. Kemudian ada Bluebird, dan ada jalur untuk kendaraan pribadi yang akan menjemput para penumpang yang turun dari stasiun kereta cepat yang ada di sini. Sedangkan kendaraan yang lewat saja ini tersisa satu lajur saja. Kita akan menuju ke area parkir di sisi barat. Untuk yang Golden Bird ya, kita bisa lihat di sana. Oh sorry, ini Silverbird, taksinya Alphard. Kemudian Golden Bird itu kendaraan yang lebih premium. Nah, apabila di dalam lajur ini ada yang menunggu penumpang, maka semua kendaraan yang ada di belakangnya harus antri dan menunggu kendaraan tersebut keluar ya, ataupun sampai di ujung barisan. Area parkir tadi ada di sisi barat dan di sisi timur. Untuk sisi barat melalui area yang kita lewati tadi, area pickup zone, kemudian baru masuk ke parkiran sisi barat. Biasanya yang di sisi barat itu dibuka ya aksesnya, namun kali ini ditutup. Dan yang kita lihat kendaraan-kendaraan tidak begitu sebanyak Sabtu Minggu di hari biasa ya. Karena nampaknya para pengguna kereta cepat di sini mereka tidak membawa kendaraan, mungkin menggunakan kendaraan umum, transportasi taksi atau juga LRT, karena akan berlibur dalam waktu yang cukup lama. Kalau yang Sabtu Minggu mungkin mereka sehari ya di kota Bandung dan kembali ke Jakarta. Baik, kita akan parkir terlebih dahulu. Untuk kendaraan roda 2 ada di seberang ya. Dari area parkir kita akan berjalan kaki menuju ke area drop zone yang ada di sini. Dapat kita lihat ada kendaraan-kendaraan yang menunggu penumpang atau juga yang membawa, nampaknya ini ada material atau juga membawa kiriman dan lainnya. Kemudian ada ojek online lagi. Jadi kereta cepat ini juga menggerakkan perekonomian masyarakat yang melayani jasa transportasi lah, lebih tepatnya untuk mengantarkan atau menjemput mereka di stasiun ke lokasi-lokasi lainnya. Yang kita perhatikan ya dari wisatawan luar negeri, terutama yang dari Malaysia, saat ini mereka memasukkan di dalam itinerary ke kota Bandung itu sebagai bagian dari rundown acara-acara ataupun agenda-agenda yang akan mereka lakukan ya. Hal ini dikarenakan adanya kereta cepat Jakarta Bandung. Mereka hanya membutuhkan waktu 45 menit sampai di kota Bandung, kemudian bisa bersiar-siar ya ataupun berwisata. Kemudian di hari yang sama mereka akan kembali ke Jakarta tanpa misal lelah atau letih, karena perjalanan sebelumnya menurut mereka adalah 3-4 jam.
Untuk stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Karawang yang sudah dibuka pada tanggal 24 Desember, tarifnya bila kita cek ya di mesin tiket itu ada di Rp150.000. Cukup tinggi juga ya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tarif stasiun Padalarang ke arah Tegaluar itu hanya Rp50.000. Mungkin jaraknya ya tidak berbeda jauh ya antara Padalarang dan Tegaluar, serta Halim ke arah stasiun kereta cepat Karawang. Namun paling tidak setelah dibuka stasiun kereta cepat Karawang ya, di sana terdapat banyak daerah industri, baik itu kawasan industri yang ada di Karawang KIIC, lalu ada yang di Delta Mas itu ada GIIC, serta kawasan lainnya yang berada di sekitar area tersebut. Jadi paling tidak mereka yang akan misal meeting ke Jakarta ya, kemudian kembali ke area industri itu hanya membutuhkan waktu mungkin di 15 menit saja sudah sampai di Jakarta, daripada misal harus membawa kendaraan nanti mengalami kepadatan di sekitar Simpang Susun Cikunir masuk ke arah Cawang dan masuk ke kota Jakarta seperti itu. Akses dari Waralaba Indomaret bisa sampai di sini. Kemudian ada Kopitiam. Nah, pick up point untuk masing-masing taksi online kita lihat di sini sudah teratur, sudah rapi. Kemudian ada kendaraan-kendaraan listriknya yang premium menggunakan BYD M6. Kita akan coba beli tiket ya ke arah Karawang. Kemudian kita akan lihat harga tiketnya baik di hari biasa atau juga di hari libur ini. Ini tanggal 31 kemarin. Tiket harga penuh satu orang. Baik, ternyata kelas ekonomi premiumnya 150.000, kelas bisnisnya 450.000 dan first classnya 600.000 rupiah. Ini yang ke Karawang. Waktu tempuhnya 15 menit di sana ya. Kita lihat tanggal 1. Siapa tahu harganya turun ya. Ternyata sama dan itu tidak ada tiket untuk bisnis atau juga first class. Berarti bisnis dan first classnya sudah full ya, diisi oleh penumpang lain. Hal-hal baru di sekitar area tunggu penumpang, di situ tadi ada tempat berfoto-foto, kemudian ada bakso apung, ya, dan ada toko polo ya di sini. Demi keamanan para penumpang, tetap dilakukan security check. Yang ada scanningnya di sini untuk barang-barang yang dibawa. Stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini sudah mirip bandara karena penumpangnya di sini tuh udah banyak yang bawa koper ya, membawa barang-barang. Ini menunjukkan mereka mungkin akan menginap ya karena sudah mempersiapkan pakaian misal 4 hari 5 hari ke depan. Di bagian dalam area tunggu sudah terisi semua kios-kiosnya. Kemudian di tiang-tiang ini ada informasi lengkap tentang perjalanan kereta, jadwalnya. Baik, untuk area komersial yang ada di lantai 2 saat ini sudah berubah sedikit ya. Tadinya di sini tempat makanan dan minuman, namun kali ini kita lihat ada barang-barang yang dijual ya. Selain makanan dan minuman, ada yang di bawah manajemen PLN, kemudian ada yang di bawah manajemen Sarina. Modelnya seperti ini, ada penutupnya, kemudian ada ruangan di bagian dalam menjual baju batik. Ini nampaknya. Ini ada sandal. Kemudian ada pastry ya, atau kue-kue.
dan on demand. Baik, kita turun lagi ke lantai 1. Jadi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim ini kita lihat sebagian besar dari kiosnya, bahkan mungkin hampir semua ya, sudah terisi dengan toko-toko dan listnya ada di sini. Baik, demikian yang ada di stasiun Halim, dan makin malam kita lihat penumpangnya juga sudah mulai sepi karena keberangkatannya hanya tinggal satu saja. Jadi para penumpang di sini menunggu keberangkatan terakhir. Semoga kereta cepat ini bisa diteruskan sampai ke arah Yogyakarta misal, atau via Semarang misal sampai ke arah Surabaya. Karena mobilitas masyarakat saat ini itu sangat tergantung dengan moda-moda transportasi yang ada. Dan yang kita lihat awal-awal memang tarifnya di 150.000 ya, kereta cepat Jakarta Bandung ini. Bahkan sempat di awal-awal itu gratis, lalu mulai tarifnya bervariasi dari 150.000 sampai ke 300.000 untuk kelas ekonomi premium. Nah, kalau ke Yogyakarta misal ya, kalau memang arah selatan itu bila diteruskan dan hanya menempuh waktu misal 3 jam, maka mereka banyak masyarakat yang akan menggunakannya ya, atau via Semarang gitu menjadi 2 jam, apalagi sampai ke Surabaya jadi 3,5 jam. Ya tentu peminat ya, pengguna yang tadinya menggunakan pesawat, maka mungkin saja mereka akan memilih kereta cepat sebagai moda transportasi dengan biaya misal 1 juta atau 800.000 ya. Ini jadwal kereta cepat yang ada di malam ini yang kita lihat. Karena ternyata sebagian dari penumpang itu ya ada yang memang tidak ingin naik pesawat sebenarnya mereka, tapi tidak punya pilihan. Kalau mereka punya pilihan, ada kereta, maka harga kereta mahal pun akan mereka beli karena di darat ya dalam hal ini. Nah, di Cina sendiri yang kita dengar dan kita lihat, kita baca informasinya, memang pemerintah itu mulai mengurangi frekuensi penerbangan untuk kota-kota yang jaraknya dekat. Misal ya Jakarta Semarang, Jakarta Yogyakarta, Jakarta ke Surabaya lebih banyak menggunakan kereta cepat, sehingga penerbangan-penerbangan yang ada itu lebih diutamakan untuk kota-kota yang jaraknya jauh dan tidak ada moda transportasi yang memadai lah ke sana yang nyaman ya. Untuk ATM di lantai 2 di sini sudah ditutup lengkap dan sudah banyak bank yang ada di sana, mesin ATM-nya, jadi tidak perlu ragu pada saat ke stasiun kereta cepat, tidak bawa cash bisa ambil. Dan ada order area Grab ya di sini. Pintar juga pada saat penumpang turun langsung ke order area Grab. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.